Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Wibowo, NIM 192 dari kelas C. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum waris Islam yang saya telah buat PPT-nya. Kita mulai dari definisi waris dulu. Menurut para ulama, istilah waris ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak atau uang, harta tidak bergerak, tanah, atau apa saja yang berupa hak legal secara syar'i. Dalam pembagian harta waris dalam Islam, merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang yang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Lanjut ke kompilasi hukum Islam. Menurut kompilasi hukum Islam pasal 171 yang menjelaskan tentang waris, memiliki pengertian hukum waris Islam sepenuhnya adalah hukum yang dibuat untuk mengatur terkait perpindahan hak kepemilikan, harta peninggalan pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya, dan juga jumlah bagian tiap ahli waris. Oleh karena itu, di dalam hukum waris, Islam juga tertera aturan dalam menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris, jumlah bagian dari masing-masing para ahli waris, hingga jenis harta waris atau peninggalan apa yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Siapa saja menurut hukum Islam yang berhak menjadi ahli waris? Yang pertama yaitu ahli waris zawul furud. Muncul di KHI atau kompilasi hukum Islam pasal 192 ketika membahas aul yang terjadi apabila di antara ahli waris hanya meninggalkan ahli waris furud. Ahli waris ini antara lain janda dan duda, ayah dan anak perempuan menjadi ahli waris zawul furud selama tidak mewaris bersama anak laki-laki. Ibu pada asasnya juga merupakan ahli waris zawil furud. Zul faraid ialah ahli waris yang mendapat bagian pasti, yang bagian-bagian tersebut telah ditentukan dalam Al-Quran surat An-Nisa. Yang kedua yaitu ahli waris asoba, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan pewaris setelah harta warisan tersebut dibagikan kepada golongan ahli waris pertama atau zawil furud yang mendapat bagian sisa atau tidak ditentukan diantaranya anak laki-laki, yang kedua anak perempuan yang didampingi laki-laki, yang ketiga bapak, yang keempat saudara laki-laki dalam hal kehalalah, yang kelima saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kehalalah. Oke, selanjutnya yang ketiga ahli waris zul arham, menyebutkan bahwa ahli waris zul arham adalah anggota keluarga yang mempunyai hubungan dengan pewaris tetapi hubungan itu telah jauh, yang termasuk ahli waris zul arham misalnya cucu, anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman seibu, saudara laki-laki ibu, dan bibi dalam kurung saudara perempuan ibu. Nah, kita masuk ke kelompok keutamaan ahli waris menurut Al-Quran. Yang pertama adanya zawil furud. Yang seperti yang saya katakan tadi, zawil furud adalah kelompok yang menerima bagian tertentu, besarnya sudah ditentukan dengan pasti dalam Al-Quran dan hadis. Yang termasuk dalam kelompok zawil furud contohnya adalah ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki, seperti anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari garis ibu dan bapak, saudara perempuan sekandung, sebapak, seibu, dan istri. Yang kedua yaitu asoba. Asoba adalah kelompok yang menerima sisa setelah dilakukan pembagian kepada asab al-furid. Yang ketiga yaitu zawil arham. Zawil arham adalah kelompok yang tidak menerima bagian kecuali tidak ada asab al-furud dan asoba. Contohnya seperti cucu perempuan dari anak perempuan dan kakek dari garis ibu. Lanjut ke ahli waris yang tidak patut mendapatkan warisan. Di antara ahli waris yang ada yang tidak patut dan tidak berhak
mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab. Yang antara lain, yang pertama, ahli waris yang membunuh pewaris tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang dibunuhnya. Yang kedua, orang yang murtad tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian pula sebaliknya, orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Orang-orang yang tergolong dalam kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya. Begitulah presentasi dari saya, mungkin cukup singkat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaiannya kurang jelas. Saya mohon maaf dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.